Terima kasih yang mulia. Saudara ahli Pak Suwaidi ya, selaku wakil penanggung jawab. Pak Suwaidi, sampai saat ini kami belum pernah melihat hasil laporan itu. Apakah Bapak bawa? Ada. Bisa diperlihatkan kepada kami? Mohon izin yang mulia. Bolehkah kami melihat? Ya. Ayo, mau lihat. Kami nggak dikasih Pak Jaksa. Boleh dikopi nggak? Boleh dikopi nggak Pak Suwaidi? Biar tahu apa yang dia audit. 50. Dikasih? Nggak dikasih. Ya, terima kasih Pak Suwaidi. Nah, tadi ahli sudah menerangkan ya, mendapat surat tugas 7 Oktober 2022, gitu ya. Itu berapa lama Pak proses melakukan audit? Cukup lama Pak. Jadi memang permintaan dari penyidik itu 10 Juni 2022. Pada saat itu mereka menyampaikan ke BPKP permintaan audit, kemudian sesuai dengan SOP kami minta untuk expose. Nah, dari expose tersebut ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut Pak, sampai dengan diterbitkannya laporan sampai dengan diterbitkannya surat tugas kami. Itu surat tugas pertama itu baru dikeluarkan oleh pimpinan tanggal 7 Oktober. Nah, kemudian setelah surat tugas itu selesai, ternyata masih ada beberapa data lagi yang kami belum cukup. Kalau kami kan untuk audit kerugian negara ada bukti audit itu harus memenuhi rekodsu. Bukti itu relevan, kompeten dan cukup. Juga pimpinan menerbitkan surat tugas kembali di tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan terbitnya laporan hasil audit yaitu di tanggal 16 Januari 2023. Jadi Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Iya. Sekitar 4 bulan Pak. Kurang lebih. Kurang lebih segitu. Ya. Selama itu apa saja objek yang diaudit oleh auditor BPKP? Objeknya kami seperti permintaan dari penyidik adalah terkait dengan pembelian bidang tanah di daerah Cinere, kalau kita sebutnya daerah Limot. Bukan, maksud saya itu apakah pemeriksaan dokumen atau seperti apa metode teknis pekerjaan audit itu? Teknisnya, baik. Kalau teknis prosedur penugasan itu boleh saya baca Pak ya, biar lebih runtut nanti. Yang pertama itu kami meminta penyidik Jaksa Agung untuk melakukan expose bersama tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian setelah itu kami meminta data dokumen bukti yang diperlukan dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara bersama dan melalui penyidik kejaksaan. Jadi data-data itu kami peroleh dari penyidik. Kemudian kami meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data, dokumen dan bukti yang terkait dengan kasus dimaksud. Kemudian meminta data dokumen tambahan. Tambahan ini yang disebabkan waktunya agak lama Pak. Yang diperlukan kepada penyidik Jaksa Agung. Kemudian melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti tambahan yang diperoleh melalui bersama penyidik Jaksa Agung
yang terakhir yaitu kami menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara. Baik. Jadi di dalam proses itu kami juga ada ke lapangan juga klarifikasi ke lapangan. Ya. Dari mana tim audit memperoleh dokumen? Dari penyidik, Pak. Apakah selama itu tim audit melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang manajemen APR? Tidak semua, Pak. Jadi kan kami ada dokumen untuk keterangan-keterangan pihak terkait, baik itu saksi maupun tersangka dan ahli, itu kami peroleh melalui BAP dari penyidik. Oh, dari BAP penyidik. BAP penyidik, dan kami pernah pada saat itu ke lapangan ketemu lurah ya Pak AA, siapa namanya? Sorry, Pak AA Abdul Khair, lurah Limo. Kami juga bersama penyidik ke lokasi. Kami belum memahami, Pak. Apakah ini termasuk audit investigasi? Ini termasuk audit penghitungan kerugian Oh, negara. oke. Beda, Pak. Hanya menghitung. Beda ya. Ya. Jadi perlu kami sampaikan Pak Hakim, di BPKP itu ada dua jenis penugasan. Ada namanya audit investigasi, ada namanya audit penghitungan kerugian negara. Audit investigasi itu kami lakukan pada saat kalau di penyidik itu dikatakan proses penyelidikan, baru lidik, Pak. Jadi pada saat itu kalau audit investigasi posisinya auditor itu di depan mencari bukti sesuai dengan keilmuan auditor, gitu ya. Kalau kasusnya sudah masuk penyidikan, artinya sudah proses hukum pro justisia, maka bukti-bukti yang kami gunakan dalam perhitungan kerugian keuangan negara itu adalah bukti-bukti yang kami peroleh dari penyidik. Termasuk ekspos-ekspos itu juga dengan penyidik? Iya. Bukannya BPKP ini lembaga independen ya, Pak? Ya, kami ada. Tapi kenapa dalam menjalankan tugasnya tadi berkoordinasi dengan penyidik? Iya. Bukankah itu dua kamar yang berbeda? Baik, independensi itu di BPKP bisa dilihat dari dua hal, Pak. Dalam dunia auditor itu independensi bisa dilihat dari dua, in fact dan appearance. Kalau in fact itu adalah dari kenyataannya bahwa kami independen. Yang appearance itu dilihat memang kami mencoba independen pada saat kami melakukan expose. Makanya permintaan penyidik itu tidak serta-merta langsung diterbitkan surat tugas. Jadi kalau itu menurut kami sudah cukup buktinya, baru kami lakukan audit. Kalaupun tidak, kami minta penyidik apa yang mendasari. Kalau bagi kami penyimpangan, kalau penyidik itu PMH, mana yang menguatkan kami bahwa memang telah terjadi penyimpangan dalam kasus ini. Itu makanya prosesnya cukup lama sih, Pak. Itulah yang kami bisa sampaikan. Itulah bagian dari independensi kami. Baik. Nah tadi kalau dalam sisi aparat penegak hukum kita membedakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah dalam tahap penyelidikan sudah bisa meminta bantuan ke BPKP? Pernah seperti itu, Pak, beberapa kali. Bukan pernah, aturannya seperti apa? Aturan bisa di dalam PPKB kami yang tadi kami sampaikan. Itu diatur di BPKP itu ada penugasan namanya audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara. Nah, untuk kasus APR ini karena kasusnya sudah di tingkat penyidikan, maka penugasannya adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kalau tahap penyidikan, Ya, baik. Pada saat Pak Suaidi dan tim mendapat surat tugas di tanggal 7 Oktober 2022, apakah ahli mengetahui bahwa direksi APR sebagai objek audit itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejagung? pada awalnya belum. Tidak dikasih tahu? Belum, karena mereka pada saat itu menyampaikan bahwa kami sedang menangani kasus
Tapi posisinya kalau saya itu di umum Pak ya, di umum artinya dengan kami kalau di umum itu baru penyidikan belum ada tersangka gitu ya. Oh. Di umum apa? Penyidikan umum ya. Penyidikan umum itu ya. Oke. Nah, kemudian baru ada laporan hasil tadi 13 Januari. Ya, demikian. Artinya tim tidak tahu bahwa saat itu sudah ada yang ditetapkan tersangka dan sudah ada penahanan. Kalau pada saat surat tugas kami terbit itu belum ada penahanan. Baik. Selain ahli juga sebagai pihak yang membuat audit, tentu juga pemahamannya kami perlukan di sini. Apakah hasil laporan audit BPKP juga mempunyai sebagai kekuatan sebagai suatu alat bukti? Kalau mengenai alat bukti kewenangan penyidikan ya Pak. Oh. Kalau kami kan diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara, apakah itu menjadi alat bukti atau tidak, saya rasa itu kewenangan penyidikan. Ya. Dalam ekspos tadi bagaimana dinamikanya, misalnya apakah seseorang yang objek ini kan sedang belum diaudit begitu, tapi sudah ditetapkan tersangka, bagaimana saat itu? Kami tidak mencampuri kewenangan dari penyidik Pak terkait dengan penetapan tersangka. Oke. Tapi setelah itu tahu ya? Setelah itu tahu. Kalau gitu berdasarkan pengalaman, tadi banyak banget ini Pak Suhaidi. Pada saat kapan BPKP diminta menghitung kerugian keuangan negara? Sebelum ditetapkan tersangka atau sesudah ditetapkan tersangka? Oh, bisa dua-duanya bisa. Bagaimana peraturannya Pak? Peraturannya itu bahwa cuma sebut gini Pak, penyidikan, tidak menyebut apakah penyidikan itu sudah tersangka atau belum. Jadi pada tingkat penyidikan maka penugasannya itu ada audit penghitungan kerugian keuangan negara. Baik. Apakah pernah terjadi setelah dilakukan ya seseorang sudah ditetapkan tersangka, Pak Suhaidi dan tim melakukan audit penghitungan kerugian negara, ternyata tidak ditemukan kerugian negara? Apa pernah terjadi? Kalau perkara itu sebelum pernah. Karena kan duluan orang tersangka baru dihitung kan gitu Pak. Nah itu bagaimana kan begitu? Kalau ternyata hasil tim BPKP tadi tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara, orang sudah ditahan Pak, sudah ditetapkan tersangka, itu seperti apa? Kalau perkara itu saya belum pernah. Belum ada. Oke. Nah setelah Pak Suhaidi dan tim menghitung dengan laporan setebal 51 halaman tadi, apakah tim juga berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian negara? Seperti tadi sampaikan, kami menghitung kerugian keuangan negara Pak. Hanya menghitung ya? Tidak ada rekomendasi atau apa? Tidak ada. Baik. Nah kemudian dalam proses melakukan audit selama 4 bulan itu, kan? Apakah tim ada memeriksa dokumen PPJB 73 tanggal 31 Mei 2012? Ada Pak. Artinya tim mengetahui itu berawal dari transaksi jual beli di bidang tanah. Ya awalnya seperti itu kalau dari fakta-fakta yang kami peroleh. Oke. Apakah ruang lingkup audit juga mencakup pada kepatuhan hukum? Kami melihat dari sudut pandang akuntansi dan audit ini Pak. Hanya akuntansi. Nah kemudian dalam proses itu apakah tim memulai proses penghitungan keuangan negara tadi juga mendasar pada prinsip
asas praduga tidak bersalah. Iya. Artinya, itu yang menyebabkan kami tidak menanya siapa sih A si B gitu loh Pak. Jadi yang penting sudah penyidikan. Menurut kami pada saat ekspos itu bagi kami Pak, bahasanya penyimpangan kalau auditor ya Pak ya. Mungkin kalau penyidik PMH gitu ya. Gitu Pak. Oke. Nah, ketika ada temuan, ya kan? Kalau tadi kan sederhana, berapa uang keluar, gitu kan? Yang dibayarkan berapa yang dapat, gitu ya kurang lebih. Apakah tidak ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh tim? Kami masuk sudah di represif Pak, penugasan represif audit BKKN. Penugasan represif. Kita sebutnya represif Pak, penugasan represif. Nggak ada lagi preventif. Tidak, jadi karena ini sudah kasusnya hukum, dan kemudian penyidik meminta BPKP menghitung berapa yang kerugian keuangan negara, maka kami lakukan penugasan represif berupa audit BKKN. Oke. Tapi dalam proses penghitungan itu, apakah tim juga menemukan adanya uang prestasi para pihak? Kalau masalah uang prestasi, saya nggak ngerti pasal 2. Tapi yang pasti yang kami dapatkan adalah ketidaksesuaian antara dokumen dengan keterangan dari pihak yang terkait. Oke. Nah, kemudian apakah ya, auditor BPKP juga berwenang melakukan audit terhadap laporan keuangan anak usaha BUMN? Kami seluruh dokumen dalam perkara ini kami peroleh dari penyidik dan melalui penyidik Pak. Jadi terkait dengan kasus ini seluruh bahan-bahan itu kami minta bersama dan melalui penyidik. Bukan Pak, soal saya tanyakan kewenangan. Kalau kewenangan BPKP terkait dengan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara gitu Pak, ya itu kami dasarkan atas pembentukan BPKP yaitu Perpres 192 tahun 2014. Apakah itu termasuk anak usaha BUMN? Termasuk badan usaha. Badan usaha. Bagaimana detailnya? Boleh saya lihat Pak? Iya, kan badan usaha. Kami juga membaca badan usaha titik. Bagaimana detailnya? Apakah termasuk anak usaha BUMN? Saya lupa Pak, boleh saya buka Perpres 192 mungkin Pak tadi. Karena seingat kami itu adalah kewenangan dari BPKP. Silakan. Boleh. Terima kasih. Perpres nggak saya bawa, bisa saya download dulu Pak. Oh iya. Boleh download. Atau kita bantu dari sini Pak? Boleh. Ya sama-sama. Coba, Perpres 92. Perpres 92 BPKP. Cuma kayak anak TK. Perpres 192. Pasal berapa? Kamu cari apa? Kewenangan gitu ya. Perpres. Ngawur sih. Bukan kan tadi nyimak ya. Yang ditetapkan tersangka. Belum ada audit. Wait, situ aja. Kita putar-putar aja nih.
Pak Suedi, kami ganti pertanyaan. Oh iya. Sepanjang Bapak menjadi auditor BPKP, Ya. pernahkah Bapak melakukan audit terhadap anak usaha BUMN? Anak usaha pada saat itu PT Timah pernah. PT Timah kan BUMN. Enggak, dia kan ada yang lalu di atasnya. PT Timah BUMN. Iya, tapi atasnya itu holdingnya Inalum. Oh, itu holding maksudnya Pak ya. Iya. Satu grup Ya. PT Timah. Itu saja. Krakatau Steel. BUMN itu Pak. BUMN. Anak Pak. Tapi ada anaknya PT KE, Krakatau Engineering. Oke lah, kurang lebih begitu. Ya. Nah, kemudian Pak, ada tidak Pak diatur tenggang waktu atau masa waktu laporan keuangan itu bisa dilakukan audit oleh BPKP? Saya tidak tahu itu, Pak. Tidak ada diatur. Tidak tahu. Yang Bapak audit ini kan 11 tahun yang lalu. Apakah ada batasan masa tenggang waktu audit? Seingat saya tidak ada yang mengatur hal tersebut, Pak. Tidak diatur ya. Nah, kemudian apakah auditor atau tim dari BPKP ini dapat melakukan audit terhadap satu laporan keuangan yang sudah pernah diaudit oleh BPK atau KAP? Bagaimana? Dilihat objeknya, Pak. Audit itu kan banyak, Pak ya. Ada audit keuangan, ada audit operasional, ada audit tujuan tertentu. Nah, kalau BPK itu biasanya jenis auditnya adalah audit keuangan. Audit keuangan itu adalah audit untuk opini auditor. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional adalah audit yang dilakukan untuk menilai 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Sedangkan audit tujuan tertentu itu salah satunya adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, audit tujuan tertentu ini seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, PKKN itu untuk membantu penyidik dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara. Iya, makanya pertanyaan kami tadi, apakah satu ahli dan tim melakukan audit terhadap laporan keuangan PT APR? Ya. 2012-2013, kan? Pengeluaran, khusus pengeluaran ya Pak ya. Pengeluaran untuk pengadaan tanah. Oh, bukan keseluruhan? Bukan keseluruhan. Oh, makanya itu bisa dapat. Makanya kan kami sampaikan audit tujuan tertentu atas pengadaan tanah atau pembelian tanah. Jadi khusus kegiatan itu yang dijadikan kasus di pendidikan itu yang kami lakukan audit. Oh, bukan laporan keuangan tahunan begitu? Bukan. By project? Iya, seperti permintaan penyidik, ini penyidikannya pengadaan tanah. Permintaan penyidik tadi ya? Iya. Nah, kemudian tadi ini ada di BAP ahli nomor 15 ini ya. Ahli menyebutkan nomor 15 ini ada dokumen yang terdapat penggunaan dokumen pembelian tanah yang tidak benar. Ya. Dalam kapasitas apa ahli menyatakan satu dokumen benar atau salah? Baik. Jadi seperti dengan pertanggungjawaban keuangan negara, bahwa pertanggungjawaban keuangan negara itu harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi kalau memang ada fakta pembelian atau penjualan kepada pihak tertentu, maka fakta itulah yang terjadi. Nah, di dalam proses pembelian ini mungkin yang sangat gamblang kita lihat adalah
adanya beberapa pendapat pihak di dalam BAP yang menyatakan bahwa dokumen itu bukan tanda tangan saya. Tanda tangan itu bukan tanda tangan yang bersangkutan. Bahkan kalau mau lebih spesifik lagi, yang kami juga bawa dokumennya Pak Hakim, kalau memang diperkenankan hadir, dihadirkan. Ada salah satu notaris yang dicatut namanya untuk penggunaan dokumen akta. Jadi atas nama, kalau saya boleh sebut Pak Hakim ya, dan para hadirin sekalian. Jadi ada 3 dokumen. Di sini disebutkan akta nomor 45, akta nomor 46, dan akta nomor 47 terkait dengan peralihan hak atas tanah yang di dalam dokumen tersebut dikeluarkan oleh Sigit Siswanto SH selaku notaris Depok. Nah, di dalam faktanya kami peroleh keterangan yang bersangkutan berdasarkan BAP penyidik tanggal 1 Agustus 2022. Yang bersangkutan menjelaskan, saya tidak mengetahui adanya pembelian tanah oleh PT Adi Persada Realty dari PT Cahaya Inti Cemerlang pada tahun 2012 yang berlokasi Kelurahan Limo dengan luas 200.000 meter persegi. Kemudian PT Adi Persada Realty dan PT Cahaya Inti Cemerlang tidak pernah menghadap kepada saya selaku notaris untuk membuat akta peralihan hak atas tanah. Kemudian saya tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan nama dan tanda tangan saya untuk membuat akta notaris terkait dengan peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT Cahaya Inti Cemerlang kepada PT Adi Persada Realty. Ya, baik Pak. Boleh satu lagi? Oh, ada satu lagi. Soalnya kemarin dibacakan penuntut umum juga. Sudah dibaca. Oh ya, berarti sudah cukup ya. Ya. Pak Suedi itu baca BAP atau mendengar langsung dari Pak Sigit Siswanto? Baca BAP. Sama. Sigit Siswanto itu tidak pernah dihadirkan di persidangan ini, Pak. Kami yang menyampaikan. Pak, sorry, tahun berapa tadi Pak itu? Apa ya, Pak? Pak Sigit Siswanto tadi tahun berapa ya? Apanya? No, akta-akta tadi Pak. Aktanya 21 Januari 2014. Ya. Jadi memang beda-beda Pak. Terdakwa ini Pak Ferry sudah tidak menjabat lagi sebagai dirut di PT APS itu. Nah, artinya atas dasar dokumen BAP tadi Pak ya, itu ya, tim melihat sendiri akta notaris itu, aktanya, fisiknya. Ada? Pernah melihat? Ada, saya bawa kalau mau di. Oh ya, tidak. Maksudnya saat itu melakukan verifikasi juga. Iya, kami langsung tanya jaksanya. Ini gimana? Oh ini Pak, ternyata kok tidak sesuai dengan BAP-nya itu Pak. Ini yang kami dapatkan. Iya kan? Yalah, berdasarkan BAP ya. Oke. Tapi sebenarnya kan Pak, apakah tim berwenang menentukan satu dokumen itu benar atau tidak benar? Kami sampaikan Pak, kalau di dalam akuntansi dan auditing kita menyatakan itu penyimpangan. Penyimpangan itu dalam bahasa akuntansi dan audit itu ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria. Nah, kondisinya itu kan harusnya orang yang tanda tangan yang ada di atas tersebut dia mengiyakan, oh iya ini tanda tangan saya, oh iya saya melakukan ini, berarti sesuai. Kali ini tidak sesuai ya, maka itunya kami sampaikan bahwa adanya ketidaksesuaian, dan ini pun yang salah satu menyebabkan berkas itu dikembalikan oleh BPN dalam rangka peralihan HGB kalau salah. Ya, jadi campur aduk kan Pak. Kalau Bapak bilang penyimpangan, pemalsuan akta otentik, penipuan kan pidana, harus dibuktikan dulu kan. Oh, kalau itu bukan kewenangan tim menilainya. Iya. Nah,
Kan gitu Pak, benar Tapi ya? sudut pandang kami, penggunaan dokumen yang tidak benar itu menurut versi kami seperti itu Pak. Iya. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi apakah tim juga melihat secara utuh laporan keuangan PT APR tahun itu 2012-2013 itu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Apakah ahli mengetahui pembelian bidang tanah dan tanah yang sudah menjadi sertifikat itu dicatatkan dalam apa? Atau sebagai apa dalam laporan keuangan APR? Ya, sebentar Pak. Kami melihatnya dalam ledger Pak ya. Jadi yang kami lihat adalah berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh PT APR terkait dengan untuk pembelian tanah. Jadi kami juga mengambil keterangan dari Saudara Haji Supandi BSC selaku Direktur Keuangan Adi Persada Realty dan Muhammad Yusuf yang menyebutkan bahwa mereka sudah mencatatkan apa biaya pembelian ya itu aja Pak sebesar sekian. Oke. Apakah ahli mengetahui sumber uang yang digunakan APR untuk membayar pembelian bidang tanah? Ya, sebentar Pak ya. Ini ada beberapa hal sih Pak ya. Jadi di tanggal 2 Mei 2012 Saudara Kiswo Darmawan ya, selaku Dirut PT Adi menandatangani surat nomor 014/14/023 kepada Dewan Komisaris PT Adi Karya perihal permohonan persetujuan penambahan pendataan. Jadi itu ada sebut bahwa telah merencanakan untuk mengembangkan lahan baru sehingga memerlukan tambahan modal sebagai penyertaan kepada perusahaan sebesar 52 miliar dengan pengembangan lahan Cinere sebesar 40 miliar. Laba tahun ini. Baik. Berarti ada proses ya Pak ya? Ada proses penyertaan modal dari induk kepada anak. Oke. Selain itu, apakah ahli tahu itu juga termasuk obligasi atau utang? Saya nggak tahu Pak. Maaf, ada di tanggal 23 Januari Pak 2013 Saudara Kiswo Darmawan selaku Dirut dan Saudara Ferry Febrianto selaku Dirut PT Adi Persada Realty menandatangani perjanjian peminjaman dana obligasi ya antara PT Adi Karya Persero Tbk dengan PT Adi Persada Realty bla 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 itu Pak ya, untuk membiayai pembangunan kawasan Cinere, kawasan Cibubur dan penyelesaian Mall Cimone sebesar 35 miliar dengan jangka waktu perjanjian tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016. Itu kami punya datanya. Sepengetahuan ahli, apakah keseluruhan sumber uang yang digunakan untuk pembelian tanah tadi termasuk dalam keuangan negara? Yang kami tahu, yang kami nilai itu Pak Izin, kami nggak tahu detailnya, apakah ini obligasinya, apakah dari induk perusahaan, tetapi yang kami peroleh datanya Pak Izin. Jadi yang kami peroleh itu berdasarkan rekapitulasi General Voucher Jurnal PT Adi Persada Realty atas pembelian tanah Cinere, jumlah pembayaran yang telah dilakukan
itu adalah sebesar 60.262.194.850 rupiah. Itu yang kami dapatkan rincian secara keseluruhannya Pak. Itu ada di lampiran dua kami. Iya. Nah, itu sayangnya kami tidak dapat kan laporan hasil audit yang Pak Suwaidi buat kan begitu. Jadi kami masih meraba-raba Pak, makanya perlu detail seperti apa. Gitu ya. Artinya digeneralisir itu adalah keuangan negara gitu. Keuangan negara mungkin nanti ya, atau sudah ya disampaikan oleh Pak Siswa keuangan negara bahwa anak perusahaan itu bagian dari keuangan negara. Sekarang seperti itu Pak. Ya. Nah, kemudian Pak, apakah Pak Suwaidi dan tim mengetahui bahwa pada tahun buku itu 2012 dan 2013 APR meraih laba 75 miliar, bukan rugi? Saya nggak tahu ini. Jadi kalau dia hanya by project, bukan keseluruhan tahun buku itu Pak, dihitung ada rugi begitu tidak? Tidak. Kami hanya menilai berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk pengadaan dana. Ya nggak fair juga kan, berjalan ini Pak, satu tahun. Ya, oke lah. Nah, terus Pak, tadi oke lah kita ikuti metodologi yang digunakan di BAP 16 itu ya, menghitung nilai pembayaran, kemudian membandingkannya dengan SHGP yang terbit gitu ya. Baik. Apakah pada saat menghitung pengeluaran pembayaran itu tidak diikutkan berapa biaya appraisal, notaris dan biaya lain-lain yang dikeluarkan selama proses itu? Izin Pak, tadi ada yang namanya nilai perolehan tanah. Saya juga bawa dokumennya Pak. Sebentar. Jangan langsung 60, keluar 60, itu 60 kan gitu. Banyak pembayaran lain-lain kan banyak pengeluaran. Kalah saja. Iya. Mohon izin Bapak Ibu Hakim dan penasihat hukum dan JPU, jadi sudah tahu ya bahwa kami juga bawa kopi dari HGB yang atas nama APR. Ya. Ya, kemarin mungkin sudah dijelaskan 316. Ya. Ya. Nah, berapa nilainya itu kami juga sudah kami sampaikan. Jadi untuk nilai ini kita memperoleh beberapa dokumen. Ini kami peroleh dari Pak, ada namanya sampul wakaf balik nama. Di situ tersebut juga berapa harga jual belinya. Makanya kami bisa sampai menulis bahwa harganya sekian. Terus kemudian perolehan tanahnya 3.060.585.000 rupiah. Kemudian ada PPHTB HGB 150.029.250. Kami juga dapat kopinya. Kemudian ada PPH HGB 150.029.240 rupiah. Kemudian juga ada dokumen pembayaran PBB sebesar 7.651.463 rupiah dan biaya persertifikatan itu sebesar 237.737.500 rupiah. Hanya itu faktor pengurangnya. Ya, betul ya. Nah, kenapa kemudian
faktor pembandingnya bukan nilai tanah saat ini. Karena APR tadi saya sudah sampaikan, APR itu sudah mengeluarkan dana 60M untuk 20 hektar kurang lebih ya, 20 hektar, tetapi dapatnya 1 hektaran. Nah 1 hektar itu kan kita nilainya totalnya tadi 3,6M, sehingga dari dokumen-dokumen yang keluar itu kami dapatkan juga bukti-bukti yang tadi sampaikan. Ada dokumen yang menurut kami tidak benar itu, Pak. Ya, artinya kan kami menilai tidak detail, Pak. Kan dia pembayar itu cicil. Bapak tahu dicicil? Ya, tahu. Sesuai dengan progres kan? Ya. Terhadap SHGB ini tahu mekanisme pembayarannya? Kami nanya gini, Pak. Total pembayaran tadi kami sudah sampaikan secara total. Tadi kan legal format voucher ya, vouchernya. Kemudian dibandingkan dengan berapa sih angka yang diperoleh untuk HGB tadi. Itu aja. Iya, maksud kami sebelum balik nama kan ada proses, Pak. Ya, dalam sepanjang proses jual beli itu ada pembayaran cicilan. Kan begitu, Pak. Apakah tidak detail seperti itu? Tidak, Pak. Jadi global 60. Ya. Dikurang nilai tanah. Ya. Bukan saat ini ya? Pada saat pembayaran, Pak, pada saat transaksi itu terjadi. Makanya tadi kami tanyakan prinsip-prinsip presumption of innocence tadi, asas praduga tidak bersalah, kemanfaatan, apakah menganut itu juga? Efisiensi? Kami kan nilainya kalau dinilai efisiensi 3E itu auditnya audit operasional, Pak. Kami kan ada penghitungan kerugian negara, sehingga kami nilai apakah terhadap nilai sertifikat ini berapa nilainya. Gitu, Pak. Artinya kan begini, Pak. Kan itu 12.500 meter kurang lebih kan? Harga saat ini 5 juta per meter. Bukannya itu draw? Oh, kita nggak gitu seperti itu, Pak. Dikembalikan kan prinsipnya tidak rugi negara kan? Kita nggak nilai seperti itu. Bukankah Bapak berdiri dalam posisi negara? Posisi kami menilai bahwa berapa harga tanah pada saat pengeluaran itu terjadi. Berarti bukan pada pengembalian atau membuat negara tidak rugi begitu? Bukan pada posisi saat ini ya, Pak. Pada saat SE saat itu. Iya. Cukup. Ya, begitulah Pak Swedi ya. Terima kasih. Jadi tidak boleh difotokopi tadi? Pak, saya serahkan pada itu, Pak. Dari jaksa ya. Dari kami cukup, Yang Mulia. Kami cukup. Dari koordinasi Bapak penyidik mau jam begini gimana? Baik, terima kasih Pak Hakim. Mohon izin boleh minum dulu, Pak. Oh, boleh. Bawa minumnya, Pak. Bawa ya. Kita putar-putar aja. Baik, silakan. Sudah siap. Terima kasih ahli. Ya, kami berharap kehadiran ahli ini dalam sidang ini lebih jelas. Bukan kami tidak berharap menstempel tentang kerugian dan keuangan negara. Jadi tadi rekan kami ada beberapa pertanyaan terkait apakah ahli sudah melakukan asas-asas menerapkan asas-asas dalam audit mengaudit keuangan perusahaan. Jadi misalnya tentang akuntabilitas, transparansi, objektivitas, independen. Apakah pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi jual beli tanah ini, saudara ahli sudah melakukan interview dan cross check dengan kebenaran yang diberikan hanya sepihak oleh penyidik. Jadi ahli kan hanya